sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, saya muliakan segenap para alim ulama, para ulama sekalian, para sepuh, segenap pengurus dan jamaah sholat Bilal. Mudah-mudahan semua selalu dan senantiasa mendapatkan tuntunan Allah, hidayah amin ya rabbal alamin. Di dalam surah An-Nisa ayat 64 dikatakan, walau annahum izzalamu anfusahum, walau annahum, dan jikalau mereka menganiaya diri mereka sendiri, artinya berbuat dosa, ja'uka fastaghfirullah, lalu mereka yang berbuat aniaya, berbuat dosa, datang kepada engkau Muhammad, fastaghfirullah, berdoa di hadapan Rasul, mohon ampun kepada Allah. Wastaghfara lahum Rasul, juga mereka meminta Rasul untuk mendoakan mereka supaya mendapatkan ampunan Allah. Lawajadullaha tawwabar rahim, niscaya mereka semua akan mendapati Allah tawwabar rahim, zat yang maha menerima taubat dan zat yang maha pengasih penyayang. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dalam catatan hal ini adalah orang-orang yang menganiaya dirinya sendiri, berbuat zalim atau dosa, berlaku dosa. Mereka mohon ampun kepada Allah. Mereka datang kepada Rasul, lalu di hadapan Rasul mereka mohon ampun kepada Allah, istighfar, serta meminta Rasul untuk mendoakan mereka agar Allah memberikan ampunan kepada mereka. Jadi mereka berdoa kepada Allah, juga meminta Rasulullah untuk berdoa, yang doanya untuk mereka supaya mereka diberikan ampunan Allah Subhanahu. Jadi datangnya mereka kepada Rasulullah lalu meminta Rasulullah untuk berdoa agar supaya minta kepada Allah ampunan, yang ampun untuk mereka ini adalah wasi. Nah, jadi bukan minta kepada Rasulullah, bukan minta kepada Rasul. Jadi mereka berdoa di hadapan Rasulullah, mintanya kepada Allah, dan Rasulullah pun berdoa mintanya kepada Allah. Jadi lewat wasilah Rasulullah, berarti tujuannya tetap kepada Allah, mintanya kepada Allah, bukan kepada Rasul. Cuma Rasulullah adalah wasilah, ya, jadi wasilah. Ini penting. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita datang pada guru atau orang soleh, ya, Pak Kiai, ya, saya minta doa Pak Kiai supaya apa? Agar supaya hati saya dilapangkan dulu, supaya urusan saya diberikan kelancaran, yang mungkin dosa dan kesalahan saya, serta hajat saya diterima oleh Allah. Berarti dia minta kepada Allah, cuman juga
mohon kepada Allah supaya hajat dikabulkan, juga dia minta tolong kepada Pak Kiai untuk berdoa kepada Allah supaya hajatnya dikabulkan. Berarti Kiai wasi perantara, bukan tujuan, bukan tempat meminta. Ya, jadi tetap tujuannya kepada Allah. Dan datengin orang soleh, ulama-ulama besar, ya kan? Datang sana tahammul kubi, datang sana duduk sana kita, kiai kita. Kita minta doa beliau supaya beliau mendoakan kita agar hajat kita dijawab oleh Allah Subhanahu. Jadi guru ini wasilah, ya. Jadi bukan tujuan minta guru, bukan, tapi mintanya kepada Allah. Guru hanya sebatas wasilah. Nah, ini dalil bahwa bertawasul ini memang dianjurkan. Ya. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalil yang selanjutnya adalah An Anas qala jaa rajulun a'rabi. Dari Anas berkata, datang seorang laki-laki Arab Badui ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi. Maka Arab Badui berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atainaka wa ma lana ba'irun, yaitu wasabiyun yagid. Kata Arab Badui, wahai Rasulullah, kami datang kepada engkau karena tidak ada lagi orang yang meringis, tidak ada lagi bayi yang mendengung. Tsumma ansyada syi'ran. Arab Badui bersyair di hadapan Rasulullah. Yaqulu fi, dalam salah satu syairnya dikatakan, walaisa lana illa ilaika firor, artinya kecuali kepadamu tidak ada lagi bagi kami kecuali kepadamu kami pergi. Wa aina firarun nas illa ila rusul, mana lagi manusia harus pergi kecuali kepada roh Rasul. Artinya kalau bahasa kita mah, ya Rasul, pada siapa lagi saya harus, kalau kata kita curhat, yang minta bantuannya, pada siapa lagi Rasul kecuali kepada Allah, agar kiranya kau berdoa, agar kiranya kau berdoa. Nah, ini faqama yajudu lidah. Lalu Rasulullah SAW bangkit berdiri. Lalu dia berdiri, yajudu lidah, beliau menarik selendang beliau, hatta saidal mimbar. Naik selendangnya, lalu naik ke atas mimbar. Allahumma askina dhaifan. Rasulullah berdoa, ya Allah, askina dhaifan, turunkanlah kami hujan. Rasulullah yang berdoa, langsung awan hitam datang, hujan. Rasulullah, kita doa, ya, tahu sendiri kadar kita kan, hujan kagak turun, air mata keluar. Tapi walau bagaimanapun air mata keluar, tiba-tiba pagi berdoa, sore hujan. Alhamdulillah. Enggak hujan juga, besok minta lagi pada Allah.
supaya diturunkan. Nggak udah juga minta lagi, itu minta doa kagak langsung belum. Tapi Rasulullah SAW, Allahumma kasihna gue, ya Allah turunkanlah kepada kami. Langsung awal datang, subhanallah, subhanallah. Yang lain kadar nama bisa sama dengan Rasulullah SAW. Jadi itulah orang Arab Baduy datang ke Rasulullah pada saat ketika musim panas kemarau yang berkepanjangan. Dia mau kemana lagi kecuali minta bantuan Rasulullah untuk mengangkat tangannya minta kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berarti Rasulullah Arab Baduy datang ke Rasulullah, minta Rasulullah doa wasilah. Jadi wasilah bukan bid'ah, tawasulan bukan bid'ah, bukan bid'ah, ribet, benar, bid'ah. Kayak seakan-akan surga dan neraka. Masya Allah, belum tentu yang bid'ahkan itu tidak ada dalam. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalil selanjutnya, anna rajulan dhariran atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seorang laki-laki sakit datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon ya Rasulullah, ud'ullah li, ya Rasul, mohon kiranya Anda berdoa untuk saya ya Rasulullah, afiani, supaya Allah memberikan kesehatan buat saya. Waqala in syi'ta da'au wa in syi'ta subhan wa khair. Akhirnya ya udah, kalau kamu mau saya doain, atau kalau kamu mau kamu sabar, doain ya Rasulullah. Wah, wa ad'uhu wa amruhu ayyatawadda. Ya, kalau kamu mau berdoa, saya doakan wudu dulu. Keluar sholat. Nah, lalu wayuh sina wudu'am, wudu secara sempurna, baik wudunya secara sempurna. Wa bihadzal doa, dan Rasulullah SAW berdoa. Lalu disuruh, diajarkan oleh Rasul, Allahumma inni atawajjahu bika ila Rabbi. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya atawajjahu, saya bertawajjuh ya Allah kepada Tuhan saya, bika, dengan perantara Nabi Muhammad fi hajati hadi, dalam urusan saya ini, supaya minta kesembuhan, ditukdo, agar kiranya ya Allah dikabulkan permohonan saya. Allahumma syafa'hu fiyya wa ada wa absur subhanallah. Jadi ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, bertawajjuh, saya bertawajjuh kepadamu dengan wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia berdoa, subhanallah. Maka Allahumma syafa'u fiyya wa ada wa absur, ya Allah
beri syafaat kepada berikanlah kesembuhan pada Fauzi saat itu sakit butaknya, dengan wasilah Rasulullah SAW berwasilah kepada Rasulullah bisa melihat. Artinya bahwa berdoa dengan bertawassul itu dianjurkan. Ada hadis perintah, bukan bid'ah, bukan bid'ah. Hadirin yang berbahagia, Allahumma syafa', ya Allah, berikanlah kepada syafaat. Pada Fauzi, jika Allah berikan pertolongan, Allah berikan kesembuhan, orang kita tadi sembuh, matanya bisa melihat lewat doa. Tapi kalau sekarang orangnya datang jampai-jampai sembuh, makasih bulan. Masalah. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Sa'id Al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bersabda, man kharaja ila sholati, barang siapa yang keluar rumah untuk sholat, fayatu, kemudian dia berdoa, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin ilaika, ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah dengan kebenaran orang-orang yang meminta kepadamu, haqqis sa'il, dengan kebenaran haknya orang-orang yang meminta kepadamu ya Allah, wa bihaqqi mamsyaya, dengan hak langkah kaki saya ini, bertawasul lewat amalannya, amalan dari rumah ke sholat, langkah. Fa inni lam akhud bataran wala riya'an wala sumatan, dan saya tidak keluar rumah untuk berbuat jahat, untuk berbuat riya, untuk berbuat sum'ah, walakin kharastu bittiqas, tapi saya keluar neraka ya Allah, wa tudkhilniyal jannah, sekiranya engkau memasukkan saya ke dalam surga, wa taghfirul dzunubi, sekiranya engkau mengampuni dosa-dosa saya, wa innahu la yaghfiru illa anta, sesungguhnya tiada yang bisa memberikan ampunan kecuali Engkau Subhanahu. Maka saat itulah Allah memberikan ampunan bagi orang yang berdoa. Jadi Allahumma ya Allah, inni as'aluka, saya minta kepadamu ya Allah, kan doa namanya, bihaqqis sa'ilin, dengan haknya orang-orang yang meminta kepadamu, kebenaran orang-orang yang meminta kepadamu, wa bihaqqi mamsyaya, dengan kebenaran perjalanan saya dari rumah ke musola, berarti amalannya, amalan kaki dari rumah ke musola. Dan fa inni lam akhruj, sesungguhnya saya keluar rumah bukan untuk melakukan kejahatan, juga bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah, tetapi saya keluar dalam rangka takwa, takut akan murkamu dan mencari ridhamu, maka selamatkan saya dari api dan masukkan saya ke dalam surga dan ampuni dosa-dosa saya. Jadi tiga perintahnya: selamat dari api neraka, ya kan, masuk ke dalam surga, diampuni dosa-dosa. Enak ini, jelas dosanya diampuni, di neraka diselamatin, masuk ke dalam surga. Sebab tempat cuma dua, kalau kagak neraka ya surga, kalau gak surga neraka. Pilih mana enaknya, surga apa neraka?
Pasti. Jangankan kita yang sholat, yang kagak sholat hanya, Mas, sampean ini tempat di akhirat cuma dua, surga, neraka. Pilih mana? Surga. Gak pakai mikir. Kagak sholat ditanya. Ya kan? Betul kan? Kalau di depan saya ini para calon-calon di surga. Ya Allah. Pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Syarat orang masuk surga selama di dunia ini satu, mati. Pengen mati? Tadi katanya nggak mungkin orang hidup langsung masuk surga. Nggak ada ceritanya. Yang masuk surga mati dulu. Iya, nggak ada orang hidup langsung masuk surga. Nggak ada. Nggak ada. Jadi dia berwasilah dengan haknya orang-orang yang meminta kepada Allah, dengan haknya langkah kaki dari rumah menuju musuh. Ya, musola masjid itu sholat. Dan dengan tidak melakukan kejahatan, dengan tidak ria, dengan tidak sum'ah. Nah, itu kan ria, sum'ah, amalan-amalan hati. Tidak ria, tidak sum'ah, amalan. Berarti keluarnya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ampuni dosa-dosa saya, selamatkan dari api neraka, masukkan ke dalam surga. Enak hidup begini. Jadi wasilah apa? Amal. Keluar dari rumah menuju musola. Amal bukan? Amal. Siapa yang beramal? Yang berjalan dari rumah ke musola. Sini kan semuanya kan lewatin musola. Ini orang sini nih lewat musola. Saya sini lewat musola. Masuk ke mana? Lewatin musola. Nah, jadi saya nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja. Keluar rumah. Ya Allah, saya minta ya Allah dengan kebenaran orang-orang yang meminta kepada Allah. Saya meminta dengan kebenaran langkah kaki ini menuju surga. Saya tidak berbuat jahat, tidak berbuat ria, tidak berbuat sumpah. Sekiranya ya Allah, selamatkan saya dari api neraka, masukkan saya dalam surga, ampuni dosa dan kesalahan saya. Atau minta apa? Ya Allah, minta rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak, kalkuan kepadamu. Minta apa? Minta jodoh ya Allah. Saya udah lama perempuan lari semua yang lihat saya. Bagaimana caranya? Menurut ya Allah. Minta berwasi lewat amal. Bukan cuma berangkat ke sholat, sedekah. Dan wasi. Baca Quran. Dengan saya membaca Quran, ya Allah ampuni dosa-dosa saya, juga ampuni dosa-dosa saya. Jadikan bacaan ini sebagai kebaikan pahalanya orang puasa. Nah ini kan wasilah baca Quran. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ighfir li Fatimah binti Asad." Ya Allah, ampuni Fatimah binti Asad. Wa wasi 'alaiha man qala. Luaskan kuburannya. Bihaqqi nabiyika wal anbiya'i alladzi min qabl. Dengan kebenaran nabimu
dan dengan kebenaran nabi-nabi sebelum aku. Wa innaka arhamur rahimin, sesungguhnya kau adalah Zat yang Maha Pengasih Penyayang. Jadi mohon ampun, ighfir li Fatimah binti Hasan, ampunin dosa kesalahan Fatimah binti Hasan. Wasi alaiha manfalah, lapangkan kuburnya bihaqi nabika, dengan kebenaran Nabi Muhammad, wa bihaqi nabi alladzi fikum, dengan kebenaran nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama salafus saleh doa bihaqi nabi, bijahi Nabi, dengan kemuliaan Rasulullah, kebenaran Rasulullah, dengan kemuliaan kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini wasilah, jadi bukan minta kepada Rasulullah, mintanya kepada Rasulullah, hanya sebatas wasilah. Apa wasilah? Perantara. Mau kerja, melamar kerja ke perusahaan, kebetulan ada orang dalam, kenal lagi. Orang dalam ini dekat sama bos. Akhirnya orang dalam ini teman kita, dekat sama bos. Kita ngomong sama teman, lo bantu lo. Buat apa? Ya pengen ngelamar kerja perusahaan yang ente kerja di sini. Ente kan dekat sama bos. Bantulah om agar supaya saya bisa kerja di sini. Diomongin sama teman kita ke bos. Karena dekatnya teman kita ke bos, akhirnya omongannya diterima. Kata bos, panggil besok, suruh kemari. Besok sudah mulai kerja. Berarti teman kita adalah wasilah. Tanpa teman bisa kerja, tapi lebih cepat lewat teman, ya kan? Nah itulah. Jadi boleh nggak melamar sendiri tanpa teman? Ya boleh. Tapi kalau ada orang dalam jadi wasilah, lebih cepat, lebih jauh, dan lebih yakin. Sayang sebut sayang, sekarang yang kerja pada di WH, pada di rumah. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 89, walamma ja'akum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'akum. Ayat ini turun mengabarkan tentang keadaan orang Yahudi. Walamma ja'akum kitab, dan setelah datang kepada mereka apa? Al-Qur'anul min indillah, dari sisi Allah, di mana Al-Qur'an musaddiqul lima ma'hum, membenarkan kitab yang ada di tangan mereka, yakni membenarkan kitab yang ada di tangan mereka adalah kitab Taurat. Taurat dibenarkan mereka. Wa kanu min qablu yastaftiquna 'alal ladzina kafaru. Nah, ini orang Yahudi yang menerima kitab Taurat, yakni Bani Quraisyah dan Bani Nadir. Ketika berperang melawan suku Aus dan Khazraj yang kafir, Bani Quraisyah dan Bani Nadir perang melawan suku Bani Aus dan Bani Khazraj yang kafir. Orang Yahudi ini nih, Bani Quraisyah dan Bani Nadir ini, sebelum Nabi Muhammad SAW datang,
mereka beriman kepada Taurat. Lalu bagaimana untuk mengalahkan suku Aus dan suku Khazraj? Mereka melakukan wasilah supaya menang. Wa kanu min qablu yastaftiuna 'ala alladziina kafaru. Mereka sebelum turunnya Al-Quran, sebelum diutusnya Rasulullah, mereka masih berpegang teguh kepada Taurat, pengen menang melawan suku Aus dan Khazraj. Mereka berwasilah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa doa mereka? Doa mereka adalah untuk menang dalam peperangan dalam rangka melawan Aus dan Khazraj yang kafir. Ternyata dengan wasilah Nabi Muhammad, dulu Nabi Muhammad belum lahir, menjadi wasilah. Berarti kan nama Nabi Muhammad ini begitu agung, belum lahir aja namanya menjadi wasilah, tawasulin. Akhirnya menang. Tapi falam baca aku ma'aruf kafarubi walaknatullahi 'alal kafir. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir, lalu diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasulnya, wah, orang Yahudi. Bagaimana sikap mereka setelah mengetahui kafarubi? Ingkar. Mereka kufur, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Maka falaknatullah 'alal kafirin, laknat Allah atas orang-orang kafir. Sebelum Nabi dilahirkan, diutus, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, semua Al-Quran diturunkan. Yang mereka imani kitab Taurat. Di dalam Taurat di situ mereka ada nama Nabi Muhammad, maka mereka agungkan sekali nama Nabi Muhammad itu. Bahkan mereka jadikan wasilah untuk kemenangan dalam rangka melawan musuh-musuh mereka. Dengan wasilah Nabi menang. Nabi lahir, lalu Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ingkar. Walaknatullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang kafir. Berarti sebelum Rasulullah lahir aja namanya dijadikan wasilah qabul. Subhanallah, subhanallah. Makanya kita berdoa dengan wasilah. Ya kan kayak doa selawat aja. Ya Rabbi Mustafa balik maqasidana wa ghfir lana ya wasi'al karami. Ya Rabbi Mustafa balik maqasidana wa ghfir lana. Mustafa, dengan wasilah Al-Mustafa, orang yang memiliki gelar nama Nabi Muhammad. Apa balik maksudnya, dan sampaikan maksud tujuan cita-cita saya, kubulkan. Wabudin lana bahwa ampuni dosa-dosa saya berdamai. Ya wasyar karami, haizat yang maha luas, lagi maha mulia. Jadi wasilah itu, wasilah kepada siapa? Nabi Muhammad. Bukan karena kita baca itu kagak ngerti ya. Kagak ngerti, ikut aja ya Rabbi Mustafa
balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karam. Lu baca apa? Ikutin aja. Wasilah tawasul, gue tawasul artinya udah wasilah tawasul aja. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu doa yang dibaca oleh seseorang. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika bi Muhammadin Nabi rahmat ya Muhammad inni qad wajjahtu ila rabbi fi hajati hadhihi. Ini doanya. Dikatakan Allahumma ya Allah inni as'aluka, sesungguhnya saya meminta kepadamu ya Allah, wa tawajjahu ilaika, dan saya bertawajjuh kepadamu ya Allah, bi Muhammadin, dengan wasilah Nabi Muhammad, Nabi rahmah, Nabi penyayang. Ya Muhammad, wahai Muhammad, inni qad wajjahtu ila rabbi, sesungguhnya saya telah menghadapkan wajah saya kepada Tuhan saya Allah, fi hajati hadhihi, dalam urusan hajat saya ini, litokno, agar kiranya dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Jadi Nabi menjadi wasil. Subhanallah. Jadi jelas dari ini menunjukkan bahwa berwasilah kepada Nabi itu perkara yang boleh. Mudah-mudahan aja doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga ada hadis dhaif, tapi kalau hadis dhaif dalam madhab Syafi'i adalah digunakan untuk sebagai qadar utama. Lamma tarafa Adamu khatiyah, ketika Nabi Adam ini bersalah, mengaku salah. Ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin illa ma ghafarta. Kata Nabi Adam, wahai Tuhan, saya meminta kepadamu ya Allah dengan kebenaran Nabi Muhammad. Saya meminta kepadamu untuk diampuni dosa-dosa saya. Allah Ta'ala berfirman, ya Adam, wahai Adam, kaifa aradta Muhammadan wa lam akhluq. Kamu kenal Muhammad dari mana ya? Saya belum menciptakannya. Qala ya Rabbi innaka lamma khalaqtani wa rafa'ta ra'si wa ra'aytu 'ala qa'id al-'arsy maktuban la ilaha illallah. Wahai Tuhan, ketika Engkau menciptakan aku, lalu sempurna aku, lalu meniupkan roh ke dalam jasad, lalu aku bangkit, aku menengok atas, di tiang-tiang arsy ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur. Dari situ ya Rabb, saya tahu bahwasanya tidak ada nama yang pantas bersanding dengan namamu kecuali adalah nama yang Engkau kasihi, Engkau cintai. Apa kata Allah? Sedang raya, Engkau benar wahai Adam. Innahu lahabbul khuluq ilaih. Sesungguhnya Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Kalau demikian, mintalah kepadaku dengan kebenaran Nabi Muhammad, sungguh aku akan ampun. Kalau bukan Muhammad, aku tidak akan menciptakan. Subhanallah. Nabi Adam mohon ampun kepada Allah lewat wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak usah ragu dalam tawasulan, tidak usah ragu dengan tawasul. Kemarin wasilah dengan nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, dengan
sifat Allah, dengan af'al Allah, pekerjaan Allah, dengan berwasilah, dengan kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang berwasilah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi dan berwasilah dengan kepada amal. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan melanjutkan, mungkin nanti kita bahas puasa ini pada bulan Maret karena yang masuk dalam puasa. Benar datang dari Allah, saya datang dari saya pribadi. Mohon dimaafkan maaf yang sebesar-besarnya. Wafidu Allah, kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.